Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Talk Podcast. Kali ini, di episode pertama, kita akan ngebahas tentang sejarah himatika, apa itu himatika, dan sebagainya. Kali ini kita akan mengobrol dengan ketua kita langsung, Kang Ilham Mahendra Halim. Beliau adalah ketua himatika di tahun 2020, tahun 2021. Tempat tanggal lahir beliau adalah Bandung, 29 Maret tahun 2000. Hobi beliau adalah belajar dan mengajar, dan pendidikan sekarang sedang menempuh pendidikan S1 pendidikan matematika di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nomor HP 085 620 96 863. Dan moto hidupnya adalah jadilah alasan mengapa orang lain tersenyum dan bahagia. Baik, langsung saja kita ke Kang Ilhamnya. Halo Kang Ilham, gimana kabarnya? Ya, halo Kapi, terima kasih ya. Alhamdulillah untuk kabar sekarang sedang bersemangat sekali gitu. Sedang sehat alhamdulillah. Oke, Kang Ilham sedang sibuk apa ya sekarang? Untuk sekarang mungkin karena hampir semester 7 ya, sekarang sudah semester 7 sedang persiapan KKN dan PPL juga, seperti itu. Uh, jadi Kang Ilham bisa lah gitu ya untuk menyempatkan podcast kali ini kita akan ngebahas gitu nih apa itu himatika. Nah, menurut Kang Ilham apa sih itu himatika gitu? Kan Kang Ilham adalah sosok ketua nih, pastilah tahu gitu himatika itu apa. Nah, menurut Kang Ilham kayak gimana tuh himatika itu gitu? Oke, yang pertama tentang himatika ya. Sebenarnya kalau misalkan kita mendefinisikan ya, himatika itu banyak definisi menurut versi terbaiknya masing-masing. Tapi bagi saya, himpunan mahasiswa pendidikan matematika bukan hanya sekedar himpunan saja gitu. Di dalamnya itu, kita itu memiliki sebuah kekeluargaan yang erat gitu. Bahkan hubungan kita dengan alumni ataupun dengan analitika itu tidak perlu dilakukan lagi gitu. Dan juga terkhusus ya bagi pribadi saya sendiri, himatika itu adalah tempat untuk pengamalan. Karena yang selalu saya ingat ya, di Quran Al-Baqarah ayat ketiga, itu dijelaskan jika mereka itu mengimpakkan apa yang menjadi rezekinya. Dan bagi saya, rezeki hidup, pengetahuan, dan tenaga saya itu merupakan rezeki gitu dari Allah. Sehingga himatika ada menjadi tempat pengamalan itu. Seperti itu, Kang. Oke, menurut Kang Ilham sendiri, kalau misalkan diibaratin nih, himatika itu menjadi keluarga nomor 2 Kang Ilham gitu ya? Ya, betul sekali, Kang. Oke, pasti kan di setiap organisasi atau misalkan himpunan ya sama aja ada proker nih. Nah, tadi kan Kang Ilham udah nyebut nih apa itu himatika, terus kayak gimana itu himatika. Nah, mungkin bisa disebutkan Kang proker himatika itu apa saja gitu. Boleh dari periode sekarang, kalau di periode sebelumnya juga boleh disebutkan Kang. Apa aja gitu. Oke, terima kasih ya. Kalau misalkan berbicara tentang proker ya, awalnya kenapa kita harus mengadakan sebuah proker? Karena itu kan untuk menjalankan dan menghidupkan sebuah organisasi. Tentunya kita itu harus memiliki proker dan tujuan. Nah, alasan gitu ya, landasan kenapa kita menjalankan proker ini, yang pertama kan kita harus bisa nih, ada dalam misi saya ketika menjabat sebagai ketua umum, yaitu meningkatkan produktivitas mahasiswa. Nah, itu bisa dilaksanakan dengan proker. Selanjutnya, kita itu membuat nih proker yang bermanfaat bagi mahasiswa dan tentunya untuk masyarakat sekitar. Ada juga kita dengan proker ini sebagai wasilah kita ya, untuk kita itu berhubungan dan berkomunikasi dengan setiap elemen. Karena kan proker itu menyangkut nih mahasiswa, kita itu menyangkut dengan dosen, kita menyangkut juga alumni dan masyarakat. Sehingga di dalam proker ini menjadi wasilah kita nih, cara kita belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Seperti itu, Kang. Nah, untuk apa aja prokernya nih, tentu sangat banyak sekali ya. Mungkin dari kawan-kawan sekalian ada yang penasaran dengan apa saja nih proker di Himatika periode sekarang. Kami sudah mempublishnya ya di dalam IG Himatika, bisa dicek aja. Seperti itu, Kang. Oke, mungkin kalian kalau misalkan ingin melihat proker himatika untuk periode sekarang bisa dicek langsung kan di himatika UIN SGD. Nah, tadi kan Akang udah menyebutkan bahwa proker itu kayak gini kayak gitu. Nah, mungkin dari Akang sendiri apakah ada gak sih terkendala gitu untuk proker di tahun sekarang gitu? Mungkin kan Akang pengalaman di himatika mungkin lebih tahu gitu kan ya dari tahun berapa ya Kang Akang tuh pas masuk himatika awal? Di tahun 2018-2019 periode waktu itu tuh
Kang Bain. Kang Bain tuh kan Ya. tahu gitu aja udah hampir 3 tahun Akang mengabdi di Himatika. Mungkin Akang tahu gitu bisa ngerasain apa yang paling tersulit untuk melaksanakan proker gitu. Boleh Kang? Oke, dari masa ke masa ya tentu banyak gitu ya kesulitan yang terjadi gitu. Tapi bagi saya untuk periode sekarang gitu ya, yang menjadi kesulitan sangat harus kita perhatikan itu kita itu tidak bisa bertemu secara langsung gitu. Kalau misalkan masalah tentang broker gitu, kita bisa mengkomunikasikan dengan menggunakan aplikasi, misalkan bisa di WhatsApp ataupun kita mengadakan rapat di Zoom ataupun Google Meet. Tapi untuk kendala yang sangat berat itu kita belum bisa bertemu secara langsung, dan juga untuk kegiatan kita di himpunan mahasiswa pendidikan matematika periode sekarang ini diusahakan untuk full secara online gitu Kang. Jadi mungkin itu kendalanya kan nggak bisa melaksanakan secara langsung. Apalagi sekarang ada itu ya PPKM dan juga panjangan juga nih sampai akhir Juli. Mengakibatkan kita pengurusnya sendiri nggak bisa bertemu gitu. Dan untuk memikirkan prokernya secara bersama-sama, secara bertemu juga gitu kan. Oke, mungkin itu Kang Ilham menyebutkan untuk periode sekarang, kesulitan periode sekarang. Nah, untuk kesulitan Akang sendiri pas pertama kali, kan mungkin pas pertama Akang masuk Himatika itu pasti menjadi anggota kan, belum ada pengalaman mungkinlah bisa disebut kayak gitu. Nah, apa sih yang Akang pernah alami buat melaksanain proker tersebut gitu? Soalnya kan biasanya nih, kalau kita melaksanain proker kan pasti ada penanggung jawabnya nih. Nah, Akang sebagai penanggung jawab proker pas masa pertama kali apa sih masuk Himatika, apa kesulitan Akang gitu? Apalagi kan waktu apa sih offline kan mungkin lebih berat daripada online bisa bilang kayak gitu. Nah, kesulitan apa yang pernah Akang alami gitu? Boleh Kang disebutin? Oke, untuk kesulitan mungkin kan saya sekarang udah angkatan ketiga ya, Ya. 3 tahun ketiga. Cerita mungkin ya, kita sambil cerita. Untuk di tahun pertama gitu ya, kesulitan saya masuk menjalankan proker di Himatika, yaitu menyesuaikan dengan orang-orang hebat yang udah berpengalaman di dalamnya. Kebetulan waktu saya angkatan pertama itu saya menjadi staf ahli di bidang pengembangan aparatur organisasi. Di situ saya ditugaskan itu ada proker untuk controlling ke bidang-bidang. Yang beberapa di bidang itu ya kita tentu ya ada ketua bidang, sekretaris bidang yang emang lebih senior ataupun lebih dulu daripada saya gitu. Nah, kesulitannya itu dalam diri saya sendiri gitu. Kadang saya suka, wah saya bisa atau enggak gitu. Padahal saya masih baru gitu. Bisa gak megang proker ini gitu. Nah, kesulitan waktu periode pertama saya itu diadaptasi saya kan. Saya terlalu minder gitu. Meragukan kemampuan saya sendiri. Jadi merasa agak enak kepada orang yang udah lebih dulu gitu di Himatika. Seperti itu. Untuk di periode kedua, alhamdulillah udah banyak belajar ya pada periode di Kang Bain. Wah, itu sangat pembelajaran yang sangat menyenangkan gitu dan sangat masih terasa juga ya. Terasa. Nah, untuk di angkatan Kang Ade nih, dia kan diamanahi nih sebagai ketua bidang PO. Itu memegang ya beberapa program kerja. Kendalanya waktu itu kita transisi nih dari offline ke online, kan baru masih ada pandemi nih di bulan Maret itu masih saya ingat. Kampus juga kan memberitahukan kepada mahasiswa bahwa kita dirumahkan selama 2 minggu, sehingga proker itu kita coba tunggu nih ketika proker itu online. Tapi kan sampai kita tunggu menunggu, kita tetap online gitu, masih belum ada waktu ataupun kesempatan kita buat offline. Itu kita gak punya planning apa-apa. Kita kan planning bahwa semuanya itu akan berjalan offline gitu. Sampai kan kita melaksanakan teorema full online. Itu benar-benar di luar apa ya? Tidak bisa dibayangkan gitu. Kita membuat rencana secara dadakan. Kita kan sudah menunggu nih buat teorema ya. Semoga mahasiswa baru mah kita offline gitu. Tapi kita nggak offline. Nah, kesulitan dalam periode kemarin itu dalam perencanaannya aja kan. Karena kita harus merubah full semua konsep yang ada di Himatika. Tapi dari sana ya jadi pembelajaran juga gitu. Ketika masa periode itu Made sangat terlihat dan terasa gitu pembelajarannya.
sehingga kita bisa terapkan nih di periode sekarang. Itu mungkin kan. Oke, Akang pernah gak sih kepikiran pas sebelum menjadi ketua bakalan jadi ketua nih di periode sekarang gitu? Pernah ada kepikiran gak sih bakalan jadi ketua gitu? Kalau misalkan kepikiran, ini yang ditanamkan ya ketika periode Tumbain. Coba pikirkan bahwa kalian ini semuanya itu seorang ketua himatika yang memegang himatika. Karena kalau misalkan kalian nih memikirkan jadi diri kalian itu sebagai ketua, kalian lebih akan merasakan, lebih akan melihat dan peduli gitu tentang himatika. Jadi kalau misalkan sempat ada bayangan juga, kan di periode pertama itu diminta oleh Tumbain bahwa kita itu harus merasakan nih bahwa kita itu menjadi. Oke, Kang, kan kata Akang tadi ngerasa minder di pas pertama-pertama nih. Tapi kan Akang sekarang nih menjadi ketua. Nah, Akang ngerasa gak sih keminderan itu tuh masih ada gitu di diri Akang sebagai sekarang udah menjadi ketua gitu. Pernah gak sih? Oke, kalau untuk itu, alhamdulillah sampai saat ini dan semoga tidak ya. Saya belum merasakan itu minder sebagai ketua. Karena tentunya banyak yang sangat menguatkan saya gitu. Dari yang pengurusan kabinet sekarang, itu kabinet Yaksa, demisioner yang sebelumnya, dukungan dari Prodi, ya itu yang menguatkan gitu. Makanya ya Himatika itu di dalamnya itu emang kekeluarganya itu sangat terasa gitu, saling menguatkan. Oke. Tadi nyambung ya, Akang kan bilang dekat dengan Demis, bisa ngobrol dengan Demis, kayak ada pasukan saran dari Demis. Nah, hubungan dengan Demis sama alumni itu kayak gimana gitu di Himatika itu gitu. Kan biasanya di setiap organisasi itu kadang, maaf ya, misalkan alumni itu lebih senioritas, malah kita tuh kayak dibabukan ke bawahnya gitu. Nah, kalau misalkan di Himatika itu sendiri gitu, kayak gimana gitu? Boleh di Oke, ini menarik ya, karena banyak sekali yang bertanya perihal hubungan nih antara kita dengan demisioner ataupun alumni di pendidikan matematika. Kalau misalkan banyak di luar sana gitu, ataupun ya mungkin kita sama-sama pernah gitu ya, kalau misalkan ada senioritas, ataupun misalkan kan yang di bawah itu selalu menjadi orang yang disuruh-suruh, emang itu terjadi gitu. Tapi maksudnya itu, kenapa itu bisa terjadi? Karena itu melatih kita. Karena sebelum kita menjadi orang yang mengonsep ataupun perencanaan atau orang di atas, kita itu harus bisa merasakan nih ketika kita menjadi pelaksana ataupun yang menjalankan di bawah. Tapi di balik itu semua ya, kita itu dibuat sama gitu, sama siapapun itu di Himatika. Jadi yang membedakan kita di Himatika itu hanya tugas pokok dan fungsinya saja itu. Terus juga hubungannya itu sangat erat ya, kita sering ngobrol bareng gitu. Tanpa memandang angkatan nih, ya kita bisa masuk aja misalnya ke angkatan atas, ya juga sampai mengenal kan misalkan ke sebelum ada Tumbain itu kan ada Tumalian, sering ngobrol-ngobrol juga sama kabinetnya, terus juga ada Anur, terus ada juga sebelumnya Apahri, Kak Irin, dan yang lainnya gitu, yang masih banyak yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, kita itu sebenarnya apa ya, mereka itu seperti datang sendiri ke kita gitu, karena emang mungkin karena kekeluargaannya yang udah terbentuk gitu. Jadi kayak tanpa kita meminta tolong ataupun meminta apapun itu, mereka udah mengerti, langsung mereka ya langsung memberi gitu, memberi pengalamannya, sharing itu. Oke. Dan juga yang terasanya mungkin ya, kan sering kita kalau misalkan kegiatan offline gitu ya, misalkan ketika ada Prima ataupun ketika milad di Himatika atau bahkan pun di Teorema, para alumni itu sangat membantu gitu. Mereka hadir, turut mensupport, mendukung kita gitu. Ya minimal menemani kita seperti itu. Wah itu keluarganya nggak akan pernah saya lupakan itu di Himatika. Iya, mantap banget lah berarti ya, benar-benar alumni atau Demis itu nge-support banget, ke apa sih, ke adik tingkatnya gitu ya, nggak ada istilahnya misalkan di alumni atau Demis itu nggak kayak senioritas atau kita tuh paling tinggi gitu kan, jadi benar-benar saling, support dan saling mendukung gitu. Nah, mungkin dari, sama alumni itu pastilah kayak maaf ya, ada yang nyebelin gitu nih, dari Akang sendiri tanggapannya kayak gimana tuh?
Gimana ya? Ada ya beberapa alumni yang kadang suka nyebelin juga ya, itu tidak bisa dipungkiri. Dan saya juga emang bertemu juga gitu dengan alumni yang nyebelin itu. Kadang suka ngedek saya gitu pas ketika dari awal masuk ke pengurusan sampai sekarang menjadi ketua Himatika, ya pasti ada ya alumni yang ngeselin, ngedek terus. Tapi ya kalau misalkan ketika saya udah sekarang di atas gitu, merasakan ya emang itu caranya gitu, cara untuk mendekatkan diri. Karena kalau misalkan kita udah ya saling ngedek ataupun apapun itu, batasan itu akan hilang gitu. Jadi kita gak akan segan gitu, misalkan Hafiq ke saya manggil Ilham, silakan aja gitu. Kalau misalkan di luar forum yang resmi, ya saya tidak usah dipanggil Kang ataupun Ketum gitu ya. Ilham aja juga gak apa-apa gitu, udah bisa nerima seperti itu. Ya, kan kata Akang tadi pernah apa sih ya diledek gitu ya dari sebelum sampai sekarang jadi ketua Himatika. Nah, untuk di sekarang nih Akang kan menjadi ketua nih. Kendala apa nih yang Akang pernah alami yang mungkin Akang bisa dibilang terberat lah mungkin kata kasarnya mah. Nah, apa aja gitu hal yang pernah dialami Akang selama jadi ketua gitu. Yang pernah apa sih hal terberat gitu Kang? Oke, untuk hal terberat ya, itu dimulai setelah pelantikan ya pada 5 Maret 2021. Itu ya masa-masa transisi gitu, dari sebelumnya bukan ketua menjadi ketua, yang harus memikirkan segalanya yang ada di Himatika. Walaupun emang semua di pengurusnya itu memikirkan semuanya gitu. Tapi kan ketua itu harus coba memikirkan yang lebih jauh lagi daripada pengurus. Nah, di situ apa ya, kendala terberat mungkin ya yang dari awal itu kayak dari saya gitu harus menyesuaikan dengan mood ataupun kesibukan dari pengurus, itu sempet terasa gitu. Misalkan ya dianya lagi, misalkan salah satu pengurus ataupun siapapun itu sedang kurang baik ataupun sedang ada kesibukan lain, jadi saya dicoba untuk mengerti gitu. Tapi ketika saya sendiri yang sedang mood-nya kurang bagus ataupun misalkan saya lagi ada kesibukan, sebisa mungkin saya jangan pernah memperlihatkan gitu mood jelek saya gitu di pengurus yang lain. Itu sih mungkin kendalanya. Oke, pasti kan kata Akang mood jelek atau gimana gitu. Akang ada gak sih bukan gini, seseorang yang bisa menyemangati Akang gitu? Ada nggak sih kan pastilah jadi ketua itu berat, butuh banget support gitu dari seseorang gitu. Nah dari Akang sendiri udah punya belum nih supporting dari seseorang yang pernah dispesialkan gitu? Orang yang dispesialkan itu semuanya ada di Himatika. Jadi bagi saya ketika melihat nih di dalam, misalkan kan kita sekarang ketemunya seringnya di grup nih, misalkan di kepengurusan sekarang, ketika melihat grup itu ramai ataupun ya kita sama-sama berbahagia dan tertawa, itu merupakan sebuah dukungan gitu, dukungan yang berarti bagi saya gitu kan. Berarti Doi mah belum Karena ada. Himatika bagi saya itu ya sangat spesial gitu kan. Berarti kalau Doi belum ada ya, Doi Doi. Ya kalau itu masih belum merencanakan lah nanti kayaknya. Berarti Akang mah orangnya lebih ke apa sih nggak memprioritaskan seseorang jadi semuanya termasuk gitu kan. Oke. Ya, Ini betul. menjadi terakhir dan mungkin kita akan ngebahas dari yang lain kalau misalkan nyambung gitu lah ya. Ya, betul. Tujuan Akang di Himatika tujuan Himatika sekarang ini apa gitu ya. Misalkan kayak visi misi kan Akang sekarang jadi ketua. Nah, visi misi sekarang di Himatika sekarang gitu apa? Oke. Untuk misalkan lebih jelas ya kan saya sering menyebutkan visi misi saya ketika masa kampanye ya. Tentunya ya visi misi itu tidak akan pernah saya lupakan dan akan ditanamkan di kepengurusan sekarang. Nah, kalau misalkan visi nih, kita membahas semuanya aja ya. Oke. Tujuan besar nih di dalam visi misi saya itu menjadikan Himatika ini menjadi organisasi pengamalan. Pengamalannya itu buat siapa aja gitu. Yang tentunya bagi pengurus itu ya pasti kerasa ya pengamalan buat pengurus, dan tentunya bagi mahasiswa pendidikan matematika, dosen, alumni dan masyarakat sekitar merasakan nih bahwa mereka itu bisa melaksanakan pengamalan di Himatika. Kalau misalkan ini ya, kan ditanya ya,
Himatika itu emang tempat pengamalan, tapi emang Himatika juga bukan satu-satunya nih, bukan satu-satunya tempat pengamalan. Tapi walaupun bukan tempat satu-satunya pengamalan, tapi ya saya berharap lebih bahwa Himatika itu bisa menjadi tempat pengamalan bagi siapapun yang ingin mengamalkan sebagian rezeki dari dirinya. Rezeki yang dimaksud bisa dari pikiran, tenaga, badan ataupun apapun itu gitu. Seperti itu kan. Oke, kalau misinya sendiri itu apa ya? Misi dari untuk periode sekarang gitu, misi Akang di Himatika apa? Oke. Misi saya yang pertama, karena kita sekarang online nih ya, saya ingin tetap nih menjaga produktivitas kita sebagai mahasiswa. Tentunya wasilah ataupun jalannya dengan proker yang ada di Himatika ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di Himatika. Kan kita coba sering mengajak nih kepada para mahasiswa yang di luar pengurus pun kita mengajak gitu. Ayo kita berproduktivitas di tengah pandemi ini. Jangan sampai kita kalah oleh pandemi sehingga kita berlea-lea dan tidak bisa mengupgrade diri kita sendiri. Itu misi saya yang pertama. Yaitu kita harus bisa menjaga dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, kita harus bisa nih hubungan baik ataupun komunikasi yang baik dengan semua elemen. Wasilahnya tentu ya tadi sudah disampaikan di awal. Dengan proker ini ataupun dengan kegiatan di Himatika ini semoga bisa menjadi wasilah kita untuk belajar nih berkomunikasi dengan baik. Walaupun misalkan kita secara online ataupun mungkin ketika bertatap muka, komunikasi kita sangat bisa baik gitu. Karena kan komunikasi itu menjadi daya jual pertama kita gitu ketika kita lulus di universitas, ketika kita kerja ataupun kita hidup di masyarakat. Kuncinya itu komunikasi yang baik. Ya kalau misalkan dalam bahasa Sunda ataupun saya sering dengar nih dari Tumade, ya halus goreng mah ya ubasa gitu ya. Bagaimana kita tentang mengkomunikasikan seperti itu. Lanjut, kita itu untuk misi sekarang itu coba kita untuk mengadakan nih program kerja yang bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat. Tentunya nih bagi beberapa mahasiswa mungkin banyak yang merasa gitu, wah ini manfaatnya apa nih? Kita harus kayak gini, misalkan komunikasinya harus baik, latihan baik ataupun berkegiatan terus. Ya tentu ya, buah itu nggak akan bisa langsung dipetik gitu ya. Jadi sekarang kita menanam, suatu saat kita akan bisa memanen buah manis yang kita tanam pada sekarang. Tuh. Oke. Menurut Akang nih, kan sekarang lagi pandemi gini, online kayak gini, kita kan maksudnya di periode sekarang gitu, pasti full online gitu untuk program kerja dan acaranya. Nah, menurut Akang nih, visi misi sekarang udah terpenuhi belum sama apa yang Akang sebutkan tadi gitu? Udah terlaksana belum? Oke, kalau misalkan ditanya sudah terlaksana atau belum, jawaban saya sedang terlaksana. Kalau misalkan sudah itu berarti saya sudah selesai dan tidak akan melaksanakannya lagi gitu bagi saya. Jadi untuk visi dan misi alhamdulillah ya sekarang sedang terlaksana. Tentunya ini bukan karena saya sendiri sebagai ketua umum, tentunya dari semua elemen sangat mendukung gitu. Baik dari mahasiswa, dari dosen, alumni, demisioner, dan tentunya dari keluarga saya juga gitu, dari kabinet Gamadiaksa. Seperti itu. Oke. Oh ya, tadi Akang menyebutkan kabinet Gamadiaksa nih. Mungkin dari seseorang yang dengar nih, apa sih itu Gamadiaksa gitu? Singkatannya dan arti maknanya singkatan itu apa gitu? Untuk angkatan sekarang ya? Oke, menarik. Untuk nama sendiri ya, awal mula nama sendiri itu saya mendapatkan inspirasinya itu setelah membayar UKT. Kan kita awal mulai itu bayar UKT itu angkatan saya di Bank BRI Syariah, tapi kan berubah nih menjadi BSI nih. Iya. Penuh di mana-mana nih. Jadi saya berjalan-jalan keliling Bandung, menemukan ya kantor BSI untuk membayar UKT. Nah setelah ketemu kan lumayan capek nih keliling-keliling Bandung. Saya mampir nih di salah satu kosan demisioner di Himatika, yaitu Tumbain. Nah di sana ya ngobrol-ngobrol gitu. Dan juga ya kita sambil coba diskusi nih, misalkan dari visi misi saya dan juga nama-nama yang bagus. Nah ketemu nih Gama, awalnya mau Gama nih, mau Gama aja nih Gama. Gama itu kalau misalkan ada ya simbol Gama juga di matematika. Tapi kalau misalkan kita nih Gama itu mengambilnya itu dari bahasa Yunani, yaitu angka ketiga.
Nah, itu sangat selaras gitu dengan visi saya. Misalkan orientasi mahasiswa pendidikan matematika itu kan kita dengan asah, asih dan asuh ya di dalam kepengurusan, dan juga tentunya keluar kita akan membawa asah dan asih asuh ini. Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia itu mendidik, mencinta dan membina. Nah, itu tiga itu maksudnya ke sana. Ada tiga orientasi kita dan juga tiga tujuan akhir kita, itu menjadikan mahasiswa yang edukatif, kooperatif dan responsif. Itu maksud dari Gama. Terus nih ada juga Diaksa. Awal mula Diaksa itu dari Kang Bain juga tuh Mbak ini. Artinya itu kayak kita menjaga kejayaan. Wah, langsung nih saya tersenyum setelah pusing ataupun kelelahan nih mencari bank BSI ya dulu itu ketika membayar UKT di UBIN. Namun nih nama Kabinet Gama Diaksa. Jadi harapannya dengan Kabinet Gama Diaksa ini dengan tiga orientasi kita asasi asuh dan tiga tujuan kita, yaitu edukatif, kooperatif dan responsif, bisa menjaga nih kejayaan dan tentunya meningkatkan kejayaan dari Himatika sendiri. Itu mungkin kan awal mula ya dan sama arti dari nama Kabinet Gama Diaksa. Iya, udah sih Kang kayak gitu aja. Dan soalnya kan kita kan menceritakan kayak apa sih itu Himatika dan menceritakan program kerjanya apa aja dan kayak gimana gitu pelaksanaannya. Nah, untuk tadi kan Akang udah nyebutin juga apa sih untuk kabinet sekarang itu kayak gimana gitu untuk singkatan dan maknanya gitu kan. Jadi semua orang juga tahu gitu untuk kabinet sekarang arti dari Gama Diaksa itu apa gitu kan. Eh, Paling gitu aja sih Kang. Terima kasih atas waktunya, atas waktu 27 menitnya. Semoga apa yang tadi Akang sampaikan bisa bermanfaat bagi tentunya warga Himatika dan masyarakat sekitar yang mendengarkan podcast ini gitu ya. Langsung saya tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.